Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat. Perkenalkan, kami dari calon guru penggerak angkatan ke-7 Kabupaten Sopeng. Kali ini kami akan melakukan praktik coaching. Sebelum kami melakukan praktik coaching tersebut, terlebih dahulu perkenalkan saya memperkenalkan fasilitator kami, yaitu Ibu Satwika Trianti SPD MPD. Pengajar praktik kami bertiga adalah Bapak Ramdana Praramdana SPD. Adapun kali ini saya berperan sebagai pengamat, saya Arfiana Minanta SPD. Kemudian Bapak Hikmanuddin SPD MPD berperan sebagai coach. Kemudian Ibu Mardiana berperan sebagai coachee. Baiklah Pak Hikmanuddin, sebelum kita melakukan coaching, terlebih dahulu saya akan memaparkan bahwa ada 3 hal yang menjadi kompetensi inti dari coaching. Yang pertama yaitu memberikan kehadiran penuh. Jadi saya berharap nanti pada saat Bapak melakukan coaching, Bapak bisa menghadirkan diri Bapak sepenuhnya kepada coachingnya. Kemudian menjadi pendengar yang aktif. Jadi tolong perhatikan apa nanti yang dikatakan disampaikan oleh coachee. Kemudian yang ketiga itu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke? Kemudian saya berharap juga bahwa kegiatan coaching nanti kita ini berjalan sesuai dengan tahapan tirta. Adapun tahapan tirta itu yang pertama yaitu jelas tujuannya, kemudian identifikasi masalahnya. Jadi nanti ada masalah yang jelas, kita identifikasi masalahnya apa. Kemudian rencana aksinya nanti bagaimana. Kemudian tanggung jawabnya, bagaimana nanti coaching mempertanggungjawabkan apa yang telah kita lakukan, diskusikan pada coaching ini. Jadi untuk lebih mengefisienkan waktu, marilah kita bersama-sama menyaksikan praktik coaching yang akan kami lakukan. Silahkan Pak. Ya, pada kesempatan kali ini Bu Mardiana, mungkin saya ingin melakukan praktik coaching. Pada kali ini saya bertindak sebagai coach dan Ibu Mardiana sebagai coachee. Ya, mungkin kita bisa mulai pada hari ini. Silakan. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Mardiana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Apa kabarnya hari ini Bu Mardiana? Alhamdulillah sehat Pak. Ya, alhamdulillah ya. Saya lihat hari ini Bu Mardiana agak murung saya lihat ini Bu. Mungkin bisa Ibu ceritakan apa penyebabnya Bu? Iya Pak. Selama saya memegang kelas 1 ini Pak, saya merasa bosan dengan proses mengajar saya, terutama untuk membaca Pak, pelajaran membaca bahasa Indonesia. Itu yang membuat saya terkadang dalam malas berada di dalam kelas, merasa bosan, jenuh jika sudah masuk waktunya untuk kasih pelajaran membaca anak-anak Pak. Oh ya, jadi masalah Ibu Mardiana yang hadapi pada kesempatan ini adalah mengenai metode belajar membaca siswa ya Bu. Mungkin Iya. Ibu Mardiana mengajar di kelas berapa Bu? Di kelas 1 Pak. Oh, kelas 1 ya. Kelas 1 SD. Oh ya, kira-kira apa yang membuat Ibu merasa perlu mengubah metode mengajar Ibu atau proses belajar mengajar siswa Ibu di kelas Bu? Itu tadi Pak, metode yang saya gunakan mulai dari semester pertama, kedua, itu terus saja Pak. Tidak ada perubahan, tidak ada peningkatan. Itu yang membuat saya menjadi jenuh, menjadi bosan karena tidak ada warna di dalam pembelajaran saya, proses pembelajaran saya Pak. Ya, oh ya, saya rasa itu memang suatu kendala atau masalah yang cukup rumit Bu. Nah, coba Ibu renungkan sejenak, kira-kira metode belajar yang seperti apa yang Ibu idam-idamkan sehingga siswa Ibu mampu atau terpenuhi bahwa siswa Ibu sudah mampu untuk membaca dengan baik. Saya maunya suasana di kelas saya tetap nyaman Pak, tetap anak-anak tetap bahagia, tetap merasa gembira berada di dalam kelas, meskipun pada saat itu kita sedang belajar membaca.
makanya saya mau membuat sebuah model pembelajaran baru yang lebih baik lagi, Pak. Ya, wah bagus sekali itu Bu. Berarti Ibu sekarang sudah memiliki konsep bagaimana membuat anak-anak bisa belajar membaca di kelas dengan suasana yang aktif, tentunya juga gembira dan tetap fokus pada proses belajar ya Bu. Iya Pak, maunya saya seperti itu Pak. Ya, wah. Saya maunya tetap mereka juga fokus dengan pelajarannya, bermain sambil belajar, keceriaannya anak-anak di dalam kelas tidak hilang. Pokoknya dia menikmati proses di dalam kelas pada saat jam pelajaran tanpa merasa jenuh, bosan, tidak ada lagi yang baku ganggu kiri kanan, padahal kita ini sebentar belajar membaca. Itu semua yang saya mau ubah Pak. Oh iya. Jadi tentunya ketika Ibu ingin merubah hal tersebut, tentunya harus memiliki langkah-langkah atau konsep yang bisa Ibu berikan kepada siswa Ibu sehingga siswa Ibu dapat memperhatikan atau berada sepenuhnya dalam kelas. Bagaimana konsep yang Ibu rencanakan sehingga hal tersebut bisa terpenuhi Bu? Dari 2 hari yang lalu saya sudah pikir-pikir ini Pak, konsep yang seperti apa yang saya mau berikan ke anak-anak. Saya sementara ini buat media pembelajaran Pak. Saya browsing juga di internet, cari-cari media pembelajaran seperti apa yang cocok untuk anak kelas 1, khususnya untuk pelajaran membaca. Akhirnya saya kumpulkan beberapa masukan dari teman-teman juga, dari internet juga, sampai saya mau membuat media pembelajaran berupa gambar kartu kata. Ya, sangat menarik saya lihat ini Bu. Bagaimana itu media kartu kata yang Ibu rencana buat? Seperti ini Pak, misalkan saya kasih dia gambar sepeda, gambar sepeda. Nanti ini anak-anak saya bagi yang sudah lancar membacanya, silakan berebut cari tulisan yang bacanya sepeda. Siapa yang menemukan langsung menempel di bawahnya itu gambar sepeda, tulisan sepeda. Nah, sedangkan untuk anak-anak yang belum terlalu lancar ceritanya ini Pak membaca, masih agak di bawah, agak tertinggal sedikit dari teman-temannya, saya juga buatkan rancangan tersendiri, kartu kata sendiri, tapi tidak sepanjang kata-kata yang levelnya sudah tinggi, sudah mampu membaca. Tetap juga saya sisipkan gambar, misalkan roti, tuh cari tulisan roti, kan 4 kata saya itu Pak toh. Nah begitu, seperti kayak begitu Pak saya rencanakan. Jadi artinya kartu kata yang Ibu rencana buat itu memiliki tingkatan-tingkatan yang berbeda. Ada yang rendah, maksudnya titik fokus dari kartu baca tersebut, misalnya yang siswa yang memang belum lancar membaca. Ada juga yang sudah setengah-setengah mampu untuk membaca, ada juga yang sudah lancar membaca. Nah, jadi prosesnya nanti itu seperti yang Ibu tadi jelaskan bahwa di kelas tentunya menjadi ramai ya Bu, karena siswa aktif untuk mencari kata yang sesuai dengan gambar yang ada di atas, kemudian menempelkan kembali ke papan tulis. Ya, jadi saya rasa itu memang mungkin bisa lebih meningkatkan lagi minat atau semangat belajar siswa Ibu di kelas. Saya rasa ini sangat bagus sekali Bu. Jadi kira-kira kapan Ibu Mardiana bisa memulai kegiatan itu? Saya rencana Pak, insya Allah minggu depan saya sudah mau mulai, karena saya sementara membuat ini Pak. Setelah saya browsing tadi itu yang dari internet, saya sudah gunting-gunting gambar apa, saya permak sedemikian rupa itu gambar-gambar, saya kasih warna, saya kasih hias-hiasan, terus saya pasangkan isolasi di belakangnya, jadi bisa diganti-ganti Pak itu warnanya di belakang itu gambarnya. Saya rencana minggu depan sudah mulai Pak. Ya, mungkin memang waktu yang sangat efisien kalau kita melaksanakan minggu depannya, karena harus
butuh juga persiapan yang lebih karena kita harus mencari referensi-referensi gambar dan serta cara-cara sehingga siswa itu bisa lebih aktif lagi di kelas. Iya. Nah, kira-kira posisi Ibu sekarang berada di skala mana Bu ketika kita memiliki rentang nilai? Kira-kira Ibu di posisi keberapa saat sekarang ini Bu? Saat ini saya berada di posisi 7 dan saya sangat berharap setelah saya merubah metode pembelajaran saya mau berada di antara 9 dan 10, skala 9 dan 10. Ya, saya rasa itu sangat luar biasa sekali dan tentunya harapan kita ke depannya, harapan saya, harapan Ibu Mardiana ke depannya siswa atau program yang Ibu Mardiana laksanakan itu bisa berjalan dengan baik, bisa berjalan dengan lancar sehingga siswa di kelas Ibu Mardiana cepat bisa teratasi tadi kekurangan atau kemampuannya dalam proses membaca dan tentunya juga lebih bersemangat lagi pada saat proses belajar mengajar di kelas. Saya rasa itu sangat bagus sekali Bu. Saya yakin program yang Ibu Mardiana laksanakan atau program yang Ibu Mardiana ingin terapkan di kelasnya nanti bisa sukses dan bisa berhasil atau menanggulangi masalah kemampuan dari membaca siswa Ibu Mardiana. Insya Allah Pak, mudah-mudahan, amin. Ya, artinya saat sekarang ini saya menunggu hasil atau ide dari Ibu Mardiana, semoga bisa diaplikasikan secepatnya seperti tadi yang sudah direncanakan bahwa Ibu Mardiana akan melaksanakan di minggu depan. Ya. Semoga harapan kita, semoga prosesnya berjalan lancar, semoga tidak ada masalah, Amin, sehingga Pak. apa yang kita rencanakan dari awal bisa tercapai di kemudian hari. Amin Pak, iya. Insya Allah Pak, insya Allah. Oh iya. Terima kasih Pak sudah meluangkan waktunya Pak untuk mendengar keluh kesah saya Pak tentang apa yang saya rasakan saat ini tentang pembelajaran saya di kelas. Oh iya Bu, saya rasa memang kita sebagai guru atau sebagai rekan sejawat tentunya harus memang sharing ilmu pengetahuan, sharing ketika kita memiliki masalah mungkin kita bisa bercerita sehingga kita bisa mendapatkan solusi dari apa masalah yang kita hadapi. Semoga kedepannya kita bisa tetap konsisten, saling memberikan masukan, saling memberikan support, dan sehingga apa yang kita inginkan bahwa siswa bisa lebih ceria, bisa lebih aktif, bisa lebih bersemangat ketika proses belajar mengajar. Iya Pak. Ya, saya rasa Bu, ya saya rasa sudah cukup sekian ya Bu. Iya, Pak. Pertemuan kita pada siang hari ini. Semoga pertemuan kita ini bisa menjadi sebuah solusi untuk anak-anak kita ke depannya. Amin Pak. Terima kasih banyak Pak atas kesempatannya. Ya, sama-sama Bu Mardiana. Oke, Pak Hikmah, saya sudah menyaksikan bagaimana kegiatan coaching yang dilakukan antara Pak Hikmah dengan Ibu Mardiana. Ya. Menurut pengamatan saya tadi, kompetensi coachingnya sudah jelas tercermin ya, sudah memberikan kehadiran penuh. Saya lihat tadi Pak Hikmah memberikan respon terbaik, merespon dengan penuh rasa apa yang disampaikan oleh coaching. Kemudian menjadi pendengar yang aktif. Ya, tadi tercerminkan bagaimana Pak Hikmah menjadi pendengar yang aktif. Kemudian juga memberikan pertanyaan yang berbobot. Tentu juga tadi sudah tercermin dengan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh Pak Hikmah. Kemudian teknik coachingnya juga tadi sudah sesuai dengan tahapan Tirta, di mana jelas tujuannya, kemudian identifikasinya masalah jelas, kemudian rencana aksinya juga jelas, kemudian tanggung jawabnya juga insya Allah nanti akan terrealisasi dengan baik. Amin, amin. Amin. Oke, cukup sekian ya kegiatan kita. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.